Jika ia mengatakan segala sesuatu secara benar dan terbuka, maka keselamatan anaknya lah yang jadi ancaman. Nah, sebenarnya siapa sih aktor besar di balik itu semua? Apakah dia orang yang bertubuh besar dan sekarang tidak bisa tidur di istananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ngeri. Angelina Sondak sebut korupsi tidak mungkin single fighter. Katanya dia jadi tumbal partai berkarat. Angelina Sondak atau mantan politisi dari partai berkarat di Indonesia akhirnya buka suara soal tindakan korupsi yang dilakukan olehnya yang membuat dirinya dipenjara beberapa tahun. Masa di tahanan membuat dia menyesal karena tidak bisa melihat si kecil tumbuh kembang dari umur 2 tahun sampai dengan SD. Nah, penyesalan itu membuat dirinya begitu sedih karena waktu bersama buah hati dikorbankan hanya demi sebuah tindakan korupsi. Perempuan ini pada akhirnya diwawancara dan membuka banyak tabir mengenai korupsi. Kandang kebo pun dilanda badai. Angie yang membuat kebo-kebo berterbangan. Saya kira apa yang dikatakan Angie ini sangat betul dan sangat-sangat relevan. Korupsi kita tahu tidak mungkin dilakukan oleh Angie sendiri. Lagi pula, tindakan korupsi ini adalah tindakan berjemaah yang begitu terstruktur, sistematis, dan sangat masif. Bayangkan saja, di masa partai tersebut berkuasa, KPK masih saja bisa tangkap-tangkapin mereka. Ketakutan terlihat di wajahnya meski Angie sudah bebas. Dia masih merasa takut jika ia mengatakan segala sesuatu secara benar dan terbuka, maka keselamatan anaknya lah yang jadi ancaman. Dia dicap sebagai koruptor dalam kasus mega korupsi Hambalang oleh KPK dan juga pengadilan. Menakutkan bukan? Nah, sebenarnya siapa sih aktor besar di balik itu semua? Apakah dia orang yang bertubuh besar dan sekarang tidak bisa tidur di istananya? Nah, yang tertangkap saja banyak dari partai penguasa. Tapi orang-orang itu adalah para petugas partai kecil-kecil. Mereka ini ditumbalkan. Lantas bagaimana yang tidak tertangkap? Saya kira ini adalah sebuah indikasi bahwa korupsi yang tertangkap KPK masih sedikit pada zaman itu. Masih banyak sekali tindakan-tindakan yang dibiarkan dan KPK pun tutup mata. Seolah-olah sudah banyak koruptor dari Partai Demokrat. Rakyat kelihatannya cukup puas dengan kinerja KPK yang pada saat itu kita tahu sudah tidak diisi lagi oleh Antasari Ashar. Saat itu KPK masih dikuasai oleh polisi Taliban macam novel itu. Rakyat menganggap partai itu parah. Tapi dari statementnya Angie, saya kira ada jauh lebih parah. Angelina Sondak mengatakan bahwa koruptor tidak mungkin single fighter. Artinya apa? Berarti bukan hanya Angelina Sondak yang korupsi. Masih ada aktor besar di balik itu. Korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Korupsi itu harus dilakukan bersama-sama dengan tim.
Kenapa? Karena buat apa Angelina Sondag itu korupsi jika ia melakukannya sendiri? Nah, mereka tentu tahulah akibat dari korupsi adalah pidana. Mereka tentu tahu bahwa buah dari tindakan korupsi yang mereka lakukan adalah waktu. Waktu yang dibayar mahal dengan mendekam di balik jeruji besi. Bahkan di usianya yang ke-33, dia sudah dijadikan tersangka pada tahun 2012. Kesedihan itu dialami olehnya bertubi-tubi. Tidak mungkin orang-orang mau dipenjara karena korupsi. Korupsi itu dilakukan secara sadar. Dan secara sadar pula, mereka yakin bahwa mereka tidak akan dipenjara. Tapi mereka lupa bahwa ada tumbal yang harus dikorbankan untuk melancarkan tindakan korupsi itu. Uang sudah masuk ke kantong para penguasa. Mereka dikorbankan dan keluarga mereka jadi tumbal. Keluarga mereka jadi sedih. Saya kira Angelina Sondag cukup jujur dan berani mengungkapkan apa yang terjadi dan apa yang sebetulnya menjadi sebuah budaya yang dilakukan saat ia bergabung sebagai anggota partai berkarat itu. Angie dipenjara 10 tahun. Akhirnya dia buka suara, meski tidak semua. Karena dia menjaga anaknya juga. Kelihatannya Angie masih takut karena ada kartu truf yang dipegang oleh mantan bosnya. Kelihatannya dia masih ada di bawah pengaruh ketakutan yang diberikan. Dalam hal ini saya mendukung untuk polisi kasih perlindungan. Saya kira polisi Novel Baswedan bisa kasih perlindungan kepada Angie agar dia bisa jujur. Kan kita tahu sekarang si Novel sudah ada di kepolisian dalam bagian pemberantasan korupsi. Artinya Novel Baswedan bisa melindungi Angelina Sondag karena dia sudah punya tanggung jawab itu. Jangan hanya cuman asik-asik nyinyir. Kita harus mendukung Angelina Sondag agar bisa membuka semua tabir partai berkarat itu. Kita mendukung agar polisi bisa menjamin kebebasan dari Angie, agar dia bisa bicara lebih jujur lagi dan lebih terbuka lagi, agar semua tabir disingkapkan. Saya merasa kasihan sama Angelina Sondag ini. Karena dia ini kelihatannya dijadikan tumbal oleh partai berkarat itu. Meski saya tidak bisa membenarkan tindakan korupsi seperti apapun, saya kira Angelina Sondag harus membuka nama-nama orang di balik itu. Karena korupsi itu akan langgeng jika penguasa terdahulu merasa aman dan kebal akan hukum. Padahal kita tahu bahwa ada juga koruptor di partai berkarat yang sudah menyebut nama putra mahkota yang ada di Ceketiak. Tapi sampai saat ini kelihatannya KPK masih mengulur-ngulur, seolah menantikan asa kadaluarsa